Waktu, keadaan dan tempat terkabulnya doa. Jadi kita masih membahas waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada saat malam Lailatul Qadar setelah salat wajib, di antara azan dan iqamah, kemudian di penghujung malam, di akhir malam setiap malamnya, kemudian saat panggilan azan dikumandangkan, kemudian saat iqamah dikumandangkan, antara azan dan iqamah, kemudian pada saat turunnya hujan. Terakhir pada pertemuan lalu, waktu dikabulkannya doa adalah saat perang di jalan Allah sedang berlangsung. Yang kesembilan yaitu suatu waktu dari bagian malam. Maksudnya angka diweni di setiap malam na tarime pong Allah Subhanahu wa taala padonganna atanna. Hadisnya dari Jabir radhiyallahu an, makda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa kalingai purana puada Nabi sallallahu alaihi wasallam makda inna fil laili la sa'ah. Setengah-tengahnya di setiap malam ada satu waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah. Tidaklah seorang muslim yang bertepatan dengan waktu itu. Kalau bertepatan dengan waktu itu, di mana dia meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, illa atahu iyahu, kecuali pasti Allah memberikannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Wa dzalika kulla lailatin, dan itu setiap malam. Jadi ada doa ada di setiap malam, angka sidiwaturi tungkat wani pasti dikabulkan saat itu. Kan kita sudah membahas bahwa doa muslim itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada kemungkinannya tiga. Imma yuajjila, apakah dipercepat langsung kita terima pong Allah taala, angkato natunde pong Allah taala, angkato natundai na pancaji pahala restorimondrina pong Allah Subhanahu wa taala, angkato yang ketiga masyarakat muslimin padongan na selengi na terima pong Allah taala dengan cara menolak bala yang mau datang. Tapi ada satu malam, di setiap malam langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk kategori pertama yu'ajjilah, dipercepat. Nah, ini ada di setiap malam. Jadi beda karena ada di penghujung malam dapat tentu Nabi maka di setiap akhir malam. Makanya di ujung malam itu waktu sahur diterima doa. Makanya kita dianjurkan di bulan Ramadan itu bersahur, tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Setiap malam-malam sahur itu ada berkah. Jadi sebenarnya yasange bersahur bukan bangun makan. Ini yasange sahur manrewani miyas sahur. Yasange sahur bangun apakah mencari berkah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada setiap malam masyarakat muslimin natarime padongan tepung Allah taala, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapan waktu pasnya. Ya, jadi kita berbanyak doa di malam hari. Pegai padongan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istighfar, meminta kesehatan, meminta asa ginangang, itu kira-kira bentuk permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya waktu dikabulkannya doa adalah ada satu waktu di hari Jumat. Ya, ritungket Jumat angka waktu natarimai pak dongat tapung Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka dari Abu Hurairah Sidang-tongana napuade Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu di hari Jumat di mana beliau bersabda,
fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah. Di hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa dengannya di mana dia berdiri salat memohon kepada Allah Ta'ala illa atahu iyahu, kecuali pasti alingi kupang Allah Subhanahu wa Ta'ala biyadihi yuqalliluha. Kemudian nalanjutkan nakadal dengan beliau menjelaskan sedikitnya waktu, berisyarat Nabi ta makna cek de la de mirwatue, hanya waktunya sedikit sekali. Angka ditungke Juma nariko angka seleng mila doa lori pong Allah Ta'ala pasti iterima pak doanganna kopong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yarwatue cek de la de miwatunna nasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan kapan waktunya. Dia natep Nabi tak ada kapan waktunya. Loro ga, pura Jumat ga, asyara ga. Tapi di hadis lain masih dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullahu biha syai'an illa a'tahu iyyahu." Situnget-tungetna ditungke Jumat angka waktu nariko angka umat selang milo doa loribong Allah Ta'ala di mana dia memohon kepada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi permintaannya illa atahu iyahu wahia ba'dal asri. Natapui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betunna ye natarima pak donga tapong Allah Ta'ala sesudah salat asar. Ya, di tiap hari Jumat, setiap hari Jumat, menurut hadis ini angka waktu natarima pak donga tapong Allah Ta'ala apa yang kita minta. Nah, natapui watunna sesudah salat asar di hari Jumat. Jadi di situ sesudah salat asar hari Jumat kita berdoa sebanyak-banyaknya. Nasabah makre Nabi ta cek delak dan mirwatui sedikit sekali. Jadi siapa tahu kita berdoa di awal sesudah salat asar beragi sembahyang asar pikir sore napa berdoa pas watunna ya rona terima Nabi ta pak donga kita berdoa. Apalagi kalau kita berdoa sepanjang asar, sesudah salat asar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sama dengan hadis dari Jabir radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lain kata waktu napa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Yaumul Jum'ati 13 sa'ah. Hari Jumat itu 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullahu Ta'ala, tidak didapatkan pada hari itu seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fiha syai'an, berdoa sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa a'tahu, kecuali pasti Allah akan memberikannya. Faltamizuha, maka carilah waktu itu akhiru masaati ba'dal asri, di akhir sore sesudah salat asar, lebih khusus lagi di akhir-akhir sore natapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghujung waktu setelah salat asar. Kalau hadis yang pertama, tiga hadis hari Jumat ini disebutkan hadis yang pertama ada waktu di hari Jumat pasti natarime pak dongeta pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta, orang beriman meminta, orang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima, tapi dia natapui Nabi ta watunna. Di hadis yang kedua natapui Nabi ta watunna, maka dah sesudah salat asar. Di hadis yang ketiga natapui Nabi ta sallallahu alaihi wasallam watunna akhir masaati ba'dal asri, penghujung capakna watue purana asara. Nah, jadi ini gambarannya masyarakat muslimin lebih khusus di akhir sesudah salat asar, berarti sebelum maghrib.
sebelum maghrib. Jadi kita perbanyak doa, insyaallah. Dari hadis-hadis ini jelas bahwa mulai dari umum, kemudian khusus pada lasir, kemudian akhir waktu sesudah salat asar. Tapi ada hadis lain dari Abu Burda bin Abu Musa al-Asy'ari, maknai Abdullah bin Umar, napuade Abdullah bin Umar, pernahkah kamu mendengar bahwa ayahmu menceritakan dari Rasulullah tentang waktu Jumat, waktu diijabahnya doa? Ya, Makutana ibnu Umar di Abu Burda, anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Ia Abu Musa al-Asy'ari termasuk kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah itu dialah yang mewakili Ali bin Abi Thalib pada saat tahkim perjanjian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Makutana ibnu Umar atau Abdullah bin Umar dari Abu Burda, anakna Abu Musa al-Asy'ari, makada pura ka mo kalinga ambokmo na puaday makada angka wattu rissujumae na tarima pak dongeta pong Allah Subhanahu wa taala. Na makada Abu Burda, sami'tu min abi, wang kalingay poleri ambokku, wang kalingay poleri Abu Musa al-Asy'ari, makada sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wang kalingay nabitta. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mang kalingay poleri nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makada nabitta hiya baina ay yajlisal imama ila an tuqadas salam. Ia naritu waktu palawanganna imang itu dang di mimbar waktu nama Jumat. Palawanganna duduknya imam di mimbar sampai salat Jumat dilakukan. Ya, jadi kalau kumpulnya khutbah kedua, sudah khutbah kedua sampai iqamah. Makanya ada doa-doa di khutbah kedua itu, di akhir khutbah itu ada doa. Nah, di situ waktu diterimanya doa. Biasa imamnya doa umum yang disampaikan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, Allah ya, dan seterusnya. Jadi masyarakat muslimin, itu waktu diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala antara duduknya mimbar untuk mengambil khutbah kedua sampai salat. Artinya disitulah kita berbanyak doa, termasuk doa kita aminkan ya dalam hati doanya imam, walaupun ada ulama yang mengatakan boleh mengaminkan doanya khatib. Sebelum salat, ya sebelum salat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk waktu di hari Jumat itu disebutkan di hadis ini ada dua waktu diterimanya doa, yang itu dari akhir penghujung akhir sesudah salat asar, sebelum maghrib di hari Jumat. Ya, sebelum maghrib di hari Jumat, kemudian antara duduknya khutbah kedua dan salat, corona terima Pak Dongeta Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya waktu diterimanya doa adalah di saat kita sujud salat. Maka dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabuada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makada aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat, waktu ia paling marpe, paling macawe antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya, ia naritu riwatunna sujud. Riwatunna sujud. Ya, sujud, kita salat sujud, salat sunnah dan lain-lain. Fa'aksiru doa, maka ketika kita sujud perbanyaklah doa, karena waktu yang paling dekatnya antara hamba dengan Rabbnya adalah riwatunna sujud lariwang Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menggambarkan bahwa rekomeloki diterima Pak Dongeta pakatunai aleta riolona pang Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebutkan bahwa kita ini adalah hamba yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matuna ki riolona pang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, napuade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la takra'ul Qur'ana fir ruku'.
jangan membaca Al-Quran di waktu ruku dan di waktu sujud. Jadi kita tidak boleh membaca Al-Quran di waktu ruku karena ada doanya, ada bacaan-bacaannya. Di dalam ruku nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'zim rabbaka, riwatumun rokok nasa Nabi pakarajai puamu. Makanya doa di bacaan itu Subhana Rabbil Azim. Ya, doa kita diiringi dengan kemungkinannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ruku. Jadi memuliakan Allah, mengagungkan Allah di waktu ruku. Wa amma fis sujudi, sedangkan di waktu sujud, riwayat sujud nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijtahidud doa, bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Kita dianjurkan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Di dalam sujud nasa Nabi wa amma fis sujudi ijtahidud doa, di dalam sujud bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Sujud pertama kita bersungguh-sungguh berdoa, sujud kedua bersungguh-sungguh berdoa. Bahkan ada yang mengatakan jangan dikhususkan sujud terakhir, jangan dikhususkan sujud terakhir, karena di semua sujud itu disitulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Tapi jangan dilupa bacaan sujud sempajak kaki, nangka bacaan sempajatakan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita tidak baca langsung minta doa, kita baca dulu itu. Bahkan ada imam mazhab, di antara imam mazhab yang mengatakan boleh berbahasa daerah. Tapi kemudian kalau ditarjih masyarakat muslimin diusahakan berbahasa Arab. Nasabah salat itu adalah bahasa Arab. Masyarakat muslimin, jadi di waktu sujud kita perbanyak doa, bukan apalagi kalau kita sujud, kita salat sendiri. Ya, kita salat sendiri. Saya pernah salat di salah satu masjid, Masjid Al-Irsyad di Surabaya. Ia sembahyang subuh. Neruko sujui tawaduanna tahiyai, semua sujud, seperdua tahiyat tadi, sisa sujud nalina. Jadi dalam salat subuh itu, ya nasabah saya salat subuh di sana, begitu lamanya salat, kira-kira kota setengah cakar doa anak matin doa anak. Di situ doanya tidak mungkin yang dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saja 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 1 kali. Tidak mungkin ia pernah baca. Tambahlah doa-doa, karena memang Rasulullah menganjurkan kita untuk bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Walaupun masyarakat muslimin, karena di dalam salat itu imam perlu memperhatikan kondisi jamaah. Jangan karena dia mau berdoa ala pakalampi sementara jamaah dena cau ni pemaitai sujud kemungkinan mematin roy. Jadi di waktu sujud ini masyarakat muslimin, apalagi kalau kita salat tahajud tengah malam sendiri, tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakatuna ya le dari Allah taala. Sujud itu sujud. Bayangkan kita yang merasa hina sujud kepada yang Maha Agung. Tahu, makanya matunalak dia tahu kau sujud iri padanna rupa tahu. Bahkan makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartun nisa ayasjuda li zawjiha." Menengi wedingi isuro sidde tau sujud lori padanna rupa tau. Law suro imakun raye sujud lori lakainna. Menengi wedingi isuro sujud tau, tapi karena tidak boleh masyarakat muslimin, maka suami itu harus ditaati. Begitu pula dia menyebutkan menenge wading isuro sujud sidde tau daripada narupa tau la usuru uranewe sujud lorindokna. Jadi begitu sujud masyarakat muslimin, kita bentuk pengabdian, tapi karena tidak ada mapakatuna riolona pada tarupa tau, mapakatuna aliki riolona pengala ta'ala, maka perintahnya hanya sujud kepada
Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada waktu di malam hari moto ki tapak gilitin roki. Yang biasa matin roki tapak gilitin roki ibacai napa milori pong Allah taala, maka doa pada saat itu tidak tertolak. Bayangkan masyarakat muslimin sementara mamatin rota gilitin roki tapak pong Allah taala diingerang pong Allah taala, dan kita hafal doanya ini. Maka dari Abu Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'ala minal lail, nigi tau gilitin riwani faqala, nigi tau gilitin ri tengah bani, tappa makadai napuada ye kalimatnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Jaruna puada. Thumma qala, kemudian dia berkata, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Au da'aya, atau dia meminta doa-doa yang lain. Ustujiba lahu, maka diterima doanya, maka di waktu itu diterima doanya. Fa in tawadda wa shalla kubilat salatahu, apabila dia bangun kemudian dia salat, maka salatnya pada saat itu diterima. Jadi gilitin bagi masyarakat muslimin tapa ingerang ibu Allah taala, bayangkan tomatinro gilitin remi tapa pong Allah taala pertama ingerang. Nama kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Angkai balik kowe. Biasanya kan makadaki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi balik ribudata makada tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibalik biasanya makadaki subhanallah walhamdulillah, ibalik alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian Allah summa qala, dia berkata Allahumma qfirli, maka pada saat itu diampuni doanya, diampuni dosanya. Au da'a, atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima doanya pada saat itu. Kalau dia bangun berudu moto imajenne na napa masampajang iterima sampajanna. Ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang menggambarkan kepada kita peringatan dari Allah taala. To gilit tinro yang pertama diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan sebenarnya dalam hal-hal yang lain juga begitu. Kumalasaki tapalansuki maringeral dari Allah taala milo doang, insyaallah natarime padongat tapong Allah taala. Ini kan biasanya kita pemalasa ki mapadiulu ki tapai ngerangi obat sakit kepala. Tania pong Allah taala, bukan Allah yang diingat. Ketika kita sakit, maka yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bangun tidur, yang pertama kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Tauhilitinro apa maka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa begitu tengah malam, di antara doa-doa di saat tengah malam di natarima pak dongata pong Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa di antara waktu-waktu diterimanya doa adalah didahului dengan doa zunnun. Doa zunnun atau zunnun yang digelar dengan zunnun itu Nabi Yunus. Itu kan digambarkan Nabi Yunus ditelan sama ikan hiu. Ditelan sama ikan hiu. Nah ceritai Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Sa'ad radhiyallahu an. Maka Nabi
da'watu Dhinnun idza da'a wa huwa fi batnil khut. Doanya Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh ketika dia berada di dalam perut ikan hiu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doanya senang. Jadi sebelum kita berdoa, kita dahului dengan pujian doanya Nabi Yunus alaihissalam. Wa illam yad'u biha rajulun muslimun min syai'in. Nariko angka selang milau doang dengan doa ini illa stajaba Allahu lahu, kecuali pasti natarima pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin, di bagian awal pertemuan kita kita sebutkan bahwa adab-adab berdoa itu yang pertama puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah bentuk puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nangkana najelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dan nigi selang milo doang dengan doa ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berdoa dengan doa ini maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Jadi kita dahuluilah dengan doa-doa itu. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita sampaikan pada hari ini sampai yang ke-14 ya, sampai waktu-waktu diterimanya doa yang ke-14 masih ada beberapa. Mudah-mudahan selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.